sisi lain Prabowo tidak bikin gaduh kerja dan dukung pemerintah. Saat kampanye Pilpres di mana Jokowi dan Prabowo bertarung dalam pemilihan presiden untuk kedua kalinya, kita mendukung Jokowi dan menyerang Prabowo habis-habisan. Prabowo didukung oleh gerombolan penjual agama yang memiliki agenda politik tertentu. Mereka ingin menyetir Prabowo sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Saat quick count diumumkan, kelakuan Prabowo yang mengaku menang versi quick count internal disertai upacara sujud syukur kedua kalinya membuat kita semua merasa geli. Di saat Prabowo bertemu dengan Jokowi di stasiun MRT usai Pilpres, memberikan reaksi beragam. Ada yang setuju kalau mereka berkoalisi, ada pula yang tidak setuju dengan alasan track record Prabowo dan gerombolannya yang ugal-ugalan dalam upaya memenangkan pemilu. Puncaknya adalah saat Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Banyak yang kecewa. Capek-capek berjuang, Prabowo kalah malah dapat jabatan menteri. Untuk apa ada Pilpres kalau ujung-ujungnya dapat jabatan apabila kalah? Begitulah pemikiran publik. Akan tetapi namanya juga politik. Citra Prabowo kembali normal dan tidak lagi merupakan lawakan yang bikin miris seperti saat Pilpres lalu. Setidaknya ini terlihat dari luar. Sejak menjabat sebagai Menham, Prabowo nyaris tidak membuat sensasi dan kegaduhan apapun. Bahkan pemberitaan media mengenai dirinya juga minim. Beberapa pemberitaan yang saya ketahui adalah saat menjemput alat kesehatan bantuan dari Cina untuk membantu memerangi wabah corona. Yang baru-baru ini adalah terkait Elizabeth Kusno yang merupakan istri ajudan pribadi almarhum Soekarno. Cucunya mengabarkan kesulitan hidup neneknya akibat wabah corona. Beliau tinggal di rumah kontrakan di daerah Depok, Jawa Barat. Ditambah lagi dia sakit akibat terjatuh. Keluarga Elizabeth Kusno pontang-panting bertahan hidup di tengah pandemi virus corona dan terpaksa harus menjual barang yang dimiliki untuk menyambung hidup. Salah seorang cucu Elizabeth yang bekerja sebagai sopir taksi konvensional juga kesulitan akibat pandemi corona. 3 bulan terakhir ini dia tak bisa kerja karena kondisi PSBB. Karena terjatuh, tulang belakangnya retak dan pecah. Dia sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati, tapi dokter di sana tak bisa mengoperasi Elizabeth karena mempertimbangkan usianya yang sudah sangat tua. Korset khusus pun tidak sanggup dibeli, sehingga tulang punggungnya melengkung bengkok karena tidak ada yang menopang tulang punggungnya. Sampai akhirnya keluarganya meminta tolong kepada Pas Pampres yang membaca ini agar menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi atau Ibu Megawati. Dalam unggahan itu, cucu Elizabeth Kusno menandai sejumlah akun media sosial milik Pas Pampres, TNI, Puan Maharani, ajudan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, hingga Hotman Paris. Kabar Elizabeth sakit ini akhirnya diketahui oleh Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Kementerian Pertahanan dan TNI langsung mengevakuasi Elizabeth ke rumah sakit dengan menggunakan fasilitas kelas 1. Tim yang datang membawa ambulans VIP yang dipakai oleh RI1 Mercy 1 Presiden Hospital. Begitu juga saat marak diskusi online yang bertema pemakzulan Jokowi yang berefek kepada munculnya narasi pemerintah otoriter dan penantang pemerintah menjadi objek ancaman dan intimidasi. Kemudian muncul gesekan-gesekan untuk menyerang Jokowi. Berbagai celah dicari untuk menjungkalkan Jokowi, padahal hingga saat ini tidak ada indikasi pelanggaran hukum maupun konstitusional yang dilakukan Jokowi. Padahal berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Wabah corona yang juga dijadikan alasan pelengseran Presiden juga tidak relevan. Kader Gerindra mengikuti instruksi Prabowo untuk selalu taat asas dan konstitusi. Mereka akan mendukung pemerintahan yang sah, yang dipilih rakyat dan dilantik secara konstitusional dan ikut mengamankan jalannya roda pemerintahan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia. Semua hal di atas membuat saya berpikir, Prabowo sebenarnya tokoh nasionalis yang kebetulan pernah tersesat dan ditunggangi oleh gerombolan sesat penjual agama. Dan saat ini mereka sudah terlepas dan terpisah. Gerombolan ini sudah menargetkan tunggangan lain. Lepasnya mereka menyisakan Prabowo yang lebih kalem dan tidak banyak bicara. Bayangkan kalau Prabowo kayak dulu, bisa-bisa kabinet ini kacau balau dan pemerintahan hancur berantakan. Setidaknya mulai terlihat kewarasan Prabowo saat ini. Bagaimana menurut Anda?